Teman-teman, M. Tabrani adalah tokoh berpengaruh, tokoh kelahiran Pamekasan, Madura. Generasi muda perlu diingatkan tentang tokoh yang luar biasa hebat, punya gagasan persatuan dan kesatuan melalui bahasa. Dengan gagasan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, M. Tabrani merupakan tokoh jurnalis luar biasa. Selanjutnya saya ingin bacakan bab kedua tentang masa awal dia masuk sekolah HIS di Pamekasan. Saya baca bab 2 dari buku autobiografi Anak Nakal Banyak Akal M. Tabrani, bab 2 dengan judul Masuk Sekolah Kebetulan. Menurut catatan ayah, saya lahir 10 Oktober 1904 di kota Pamekasan, ibu kota Keresidenan Madura. Sampai umur 3 tahun berada di Pakong karena ayah bekerja pada kantor kecamatan di situ. Letaknya dari Pamekasan kurang lebih 25 km. Tercatat dalam ingatan suka duka naik kuda pulang pergi Pakong Pamekasan. Mobil dan bis tidak ada, sado pun tidak ada. Jalannya naik turun dan jelek. Musim kemarau debu bertebaran, musim hujan licin dan becek. Satu-satunya kendaraan ialah kuda beban yang dapat membawa seorang penumpang dan muatan 2 keranjang dari bambu. Di Jawa Tengah terkenal dengan jaran gandengan. Jika terpaksa anak kecil dapat dimasukkan dalam keranjang, jadi sekaligus 2 anak kecil dan seorang dewasa yang duduk di tengah-tengahnya. Kakak Zainal Abidin dan saya sering dimasukkan dalam 2 keranjang bila mana ikut ibu ke Pamekasan. Yang punya kuda jalan kaki di samping atau di depan kuda yang jinak sekali. Lamban dan lambatnya minta ampun. Lain ingatan tentang Pakong, terkenal dengan tembakaunya, Virginia, raja tembakau terkenal keluarga Haji Fathur Rahman, bertempat tinggal di Perenduan, daerah Sumeneb. Perenduan maju karenanya. Yang ikut makmur golongan Cina yang bertempat tinggal di Pakong, Perenduan dan Sumeneb serta di Pamekasan yang merupakan TKW-nya. Mereka mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan rokok di Surabaya dan Malang. Pribumi yang merupakan penanamnya miskin dan melarat. Dari Pakong, ayah pindah ke Ketapang, kota kewedanan dekat pantai. Banyak tempat pemandian air tawar dan air laut. Sampai menjelang masuk HIS, saya dibesarkan di situ. Sepanjang ingatan, saya lebih banyak dalam kolam air dan di laut daripada di rumah. Pernah menangkap ikan di laut, jauh dari pantai sendirian dengan perahu kecil. Untung kembali dengan selamat, berkat pertolongan para nelayan yang beramai-ramai mengejar. Mereka dekat pada saya dan saya merasa bersatu dengan mereka. Entah apa sebabnya, bukan main nikmatnya jika mereka mengajak menangkap ikan di tengah laut. Begitu ikan tertangkap, terus dibakar dan langsung dimakan dengan nasi merah dan sambal petis Madura pakai jeruk nipis. Mereka pada umumnya periang dan pemberani. Cuma sekali miskin tetap miskin.
yang gendut pemilik perahu dan pedagang ikan, yang pada umumnya dikendalikan oleh orang-orang Cina. Jumlahnya di Ketapang tidak sedikit, cukup untuk menguasai perekonomian dan perdagangan di situ. Mereka kerjasama dengan teuke-teuke yang bertempat tinggal di Sampang, Pamekasan, Bangkalan, dan Surabaya. Salah satu kenang-kenangan khusus dari Ketapang seperti berikut. Umur saya ketika itu 5 tahun lebih, tapi belum 6 tahun. Sedang nakal-nakalnya. Pada hari Lebaran, seorang Cina berkunjung ke rumah untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada ayah. Menurut pengertiannya, Lebaran adalah tahun baru pribumi. Umurnya di atas 45 tahun dan termasuk salah seorang Cina yang punya kuncir rambut panjang. Karena Lebaran, berkumpullah tidak sedikit anak-anak sebaya saya, semua laki-laki. Yang perempuan kumpul sama perempuan, jadi terpisah. Dengan saya sebagai jagonya, mereka membuat satu lingkaran yang padat, jauh dari penglihatan dan pendengaran ayah dan tamunya. Setelah duduk semua, saya kasih komando, ayo tebak, apakah kuncir Cina itu palsu atau asli? Hadirin riuh. Sebagian bilang palsu dan sebagian bilang asli. Sebagai komandan atau ketua, saya tidak ikut debat. Segeralah meninggalkan rapat, masuk rumah dan mengambil beberapa mercon yang agak besar, lengkap dengan tali kecil tetapi kuat. Diam-diam menyelinap di belakang kursi yang diduduki tamu yang sedang bercakap-cakap dan bersenda gurau dengan ayah. 2 mercon diikatkan pada ujung kucirnya dan terus dipasang. Kemudian cepat lari ditonton oleh kawan-kawan, namun tidak terlihat oleh ayah dan tamunya. Kesudahannya, dor. Sang tamu kaget, jatuh ke lantai bersama dengan kursi yang diduduki. Namun sang kucir tetap utuh, jadi tidak palsu, tetapi asli. Berteriak riang gembiralah anak-anak yang menang, sedang ayah buru-buru minta maaf kepada sang tamu yang cuma kaget dan tidak mendapat cedera. Kawan-kawan cepat lari, terpencar-pencar meninggalkan rumah dan pekarangan. Waktu sang tamu sudah pulang, saya tidak ikut lari, tapi tenang-tenang duduk di kursi goyang. Segera ayah dan ibu memanggil. Nama kecil saya di rumah Mat, singkatan Muhammad. Berkatalah ayah, Mat, kau nakal dan akalmu banyak sekali. Menjelang kau berumur 6 tahun, kau dan Zainal akan kutitipkan pada eyangmu di Pamekasan. Zainal terus masuk his dan kau bantu-bantu eyang di rumah karena beliau sudah lanjut usia. Putusan sudah jatuh. Saya tahu ayah baik hati, tetapi keras dalam pendirian. Terhadap keputusannya tidak ada naik banding. Dengan tenang saya terima baik hukuman itu. Dan ibu rupa-rupanya dapat menyelami isi hati saya. Sambil mengeluarkan air mata, beliau berkata, Mat, jangan berkecil hati. Aku sendiri yang akan mengantar kau dan kakakmu ke Pamekasan. Ayah tentu tidak dapat meninggalkan tugas begitu lama. Terhibur juga hati dan secara jujur, ayah benar, yang salah saya. Begitulah pada umur
Belum 6 tahun saya diantar oleh ibu ke Pamekasan, menyertai kakak yang akan masuk HIS di sana. Setelah sampai di Pamekasan, di rumah Iyang Danu Asmoro, ayah ibu, dan setelah tiba waktunya kakak masuk menjadi murid HIS, saya ikut mengantarkan bersama-sama salah seorang paman. Aneh bin ajaib, yang diterima bukan hanya kakak, tetapi juga saya yang masih berumur 6 tahun kurang sedikit. Paman bingung, saya bengong. Padahal sulitnya bukan main untuk dapat diterima masuk HIS. Apa boleh buat? Sambil menangis karena merasa belum waktunya bersekolah dan masih senang bermain-main, saya berkata pada paman, "Paman pulang saja duluan. Kawan-kawan sudah mulai masuk. Demikian juga Mas Zainal. Bilang sama ibu, saya tidak keluyuran, apalagi minggat. Tetapi betul-betul masuk sekolah." Untung murid-murid baru disuruh pulang duluan. Kalau ditahan lebih lama, mungkin tidak betah dan melarikan diri. Pertama, pakaian bukan untuk bersekolah. Kedua, waktu berangkat sarapan cuma sedikit karena terburu-buru. Takut Mas Zainal terlambat sampai di sekolah. Karena itu perut menyanyikan lagu keroncong tidak karuan, disertai wangi-wangian yang tidak wangi. Kata orang, masuk angin keluar angin. Ampun, betul hari pertama masuk sekolah. Sebab belum siap dan belum menyiapkan diri. Ibarat seekor anak ayam ditangkap begitu saja secara mendadak dan terus dimasukkan dalam kurungan. Bagi Mas Zainal, hari pertama biasa saja. Lebih dari 1 tahun dia sudah menyiapkan diri. Sifatnya sungguh-sungguh, rajin belajar, cerdas. Anehnya, terhadap lain-lain anak sebaya mempunyai pengaruh dan wibawa. Dia menjadi tempat dan sumber bertanya, saking pintarnya. Tetapi terhadap adiknya sendiri tidak berkutik. Dia kalah akal, karena saya anak nakal banyak akal. Itu kawan-kawan bagian kedua dari buku Anak Nakal Banyak Akal.